Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaksanakan supervisi akademik di pembelajaran Pak Ahmad. Nanti di kegiatannya kita ada 3 tingkatan itu, mulai kita sekarang itu ke observasi, kemudian nanti saya akan observasi di kelas, dan yang terakhir kita akan melaksanakan pasca observasi setelah saya mengamati nanti. Nah, untuk pra observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya gali dulu. Yang pertama itu kira-kira jadwal Pak Ahmad nanti untuk saya bisa observasi. Jadwal kita masuk di kelas 10 IPS 1 aja, Bu. Itu jadwalnya di hari Rabu. Mungkin bisa masuk tanggal 10 bulan 5 minggu depan. Oh iya. Berarti hari Rabu ya di kelas 10 IPS. Ya. Kelas 10 IPS itu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nanti yang untuk persiapan yang telah dilakukan oleh Pak Ahmad, apa saja? Selain perangkat, saya sudah menyiapkan LKPD, kemudian media macam gambar, kemudian video pembelajaran, dan perangkat lainnya insya Allah sudah saya persiapkan. Berarti banyak sekali ya media yang mendukung untuk pembelajarannya. Nanti tujuan yang hendak dicapai di kegiatan pembelajarannya? Ya, ini masuk di bab keempat terkait dengan pengolahan. Dan materinya terkait dengan pengawetan. Tujuan yang ingin saya capai adalah siswa dapat menganalisis produk bahan awetan serta manfaat proses pengawetannya agar dapat dijadikan sebagai produk wirausaha. Bagus sekali dulu Pak, tujuan pembelajaran nanti itu yang nanti itu produk pengawetan ini jadi produk usaha. Insya Allah diarahkan ke sana. Ya, ini judul yang tujuan pembelajaran itu sangat bagus sekali. Dan kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan nanti pada pembelajaran ini? Yang ingin saya kembangkan bagaimana siswa itu agar bisa melihat potensi-potensi di wilayah sekitar gitu. Dari potensi-potensi baik itu pertanian dan peternakan, mereka dapat melakukan pengembangan dengan proses pengawetan sehingga bahan-bahan yang sudah rusak itu bisa awet dan menjadi produk wirausaha yang bernilai jual. Nah, itu arahnya. Yang rencana dikembangkan nanti itu untuk produknya dulu itu pertanian atau peternakan atau perikanan? Cenderung ke perikanan sama pertanian dulu. Karena kalau mungkin peternakan kayak ayam mungkin terlalu besar di sini, jadi kita fokus dulu ke perikanan dan pertanian. Pertaniannya di mana? Karena di sini mungkin buah-buahan belum banyak, jadi produknya macam sayuran. Iya, macam kan tomat atau buah-buahan itu buah-buahan moka, pisang atau pepaya gitu. Kalau yang perikanannya? Perikanan yang biasa dihasilkan di sini. Ya, macam nila. Berarti ini semuanya produk lokal ya? Produk lokal. Oh iya, berarti karena arahnya kita ini ke pengawetannya. Nah, arahnya ke pengawetannya. Proses pengawetannya. Ya, karena biasanya juga ya daerah kita itu kan berlimpah pada saat musim panen. Iya. Nah, jadinya perlu diawetkan itu biar tahan lama. Iya. Kemudian yang strategi yang akan dilakukan di kelas nanti bagaimana? Oh iya, rencananya untuk proses ini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana nanti di dalam kegiatan pembelajarannya nanti siswa diarahkan untuk menggali informasi dari berbagai sumber, kemudian diskusi interaktif, kemudian dengan media-media yang digunakan kita arahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu ke presentasi hasil dari proses yang dilakukan di dalam kelas. Jadi ada prakteknya nanti, itu prakteknya di
Ya, untuk pertemuan kali ini kita masih menggali, menganalisis potensi-potensi yang ada di sini untuk bisa dikembangkan. Oh, Ya. oke, itu nanti strateginya itu sangat bagus sekali. Berarti gali dulu potensi yang Iya, ada, yang ada apa di saja situ. yang bisa Iya, yang nanti bisa kita kembangkan kita dulu. kembangkan untuk usaha pengawetan Iya. nanti. Nah, itu kita gali dulu Betul di kita mau sekarang. Nah, nanti baru belakangannya Iya, insya Allah kita akan lihat ya praktekkan. mana yang produk-produk atau hasil dari pertanian perikanan yang ada di Iya. wilayah kita. Kemudian kira-kira nih, kalau misalkan nanti ditemukan kendala pada proses pembelajaran itu, bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Biasanya kendala yang dihadapi di sini yang pertama itu pemahaman awal siswa yang agak minim. Kemudian yang kedua, di dalam proses diskusi itu dominasi beberapa siswa itu yang masih sangat terlihat, sehingga ada beberapa siswa yang tidak begitu aktif di dalam proses itu. Berarti ini pemahaman siswa masih Pemahaman awalnya ya. Itu. Berarti kita perlu gali lagi ya. Iya. Awal tadi saya lihat itu rencana menggali pengetahuan awal Iya. siswa itu sudah bagus tadi di SPP-nya. Kemudian di sini nanti termasuk tadi ya ada dominasi siswa, Iya. beberapa siswa. Rencana bagaimana nanti untuk menangani Iya. kendala yang dominasi siswa dan pengetahuan awal siswa tadi? Karena biasanya dominasi siswa-siswa yang menonjol itu, maka saya nanti upayakan di dalam kelompok itu harus dibagi habis tugas itu. Misalnya dalam satu kelompok, misalnya dalam RKPD itu ada soal yang akan mereka kerjakan, ada tugas yang akan mereka kerjakan. Nah, dari beberapa tugas yang ada di RKPD itu nanti saya mencoba bagi. Misalnya untuk nomor 1 soal siswa yang ini, nomor 2 siswa ini sendiri dari hasil dari hasil galian siswa terkait informasi dari berbagai sumber, nanti mereka akan padukan. Itu yang akan dipresentasikan. Oh, berarti per kelompok itu punya tugas Ya, harus juga begitu. Dan mereka kerjakan itu nanti memecahkan ini pertanyaan-pertanyaan ini ada tugas masing-masing. Ada tugas masing-masing. Tidak didominasi oleh beberapa siswa saja. Itu yang untuk cara mengatasi kendala yang ada. Tapi kalau tadi itu untuk menggali ini pengetahuan awal atau membangun pengetahuan awal siswa itu begini. Kalau untuk menggali pengetahuan awal siswa, yang pertama dilakukan itu adalah spesifikasi pada persepsi biasanya. Karena siswa itu kan ketika awal pertemuan butuh dikaitkan dulu dengan kondisi lingkungan realnya gitu. Maka di situ penguatannya di persepsi. Maka yang saya lakukan itu spesifikasi pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke materi inti daripada pembelajaran. Mungkin itu yang saya coba lakukan. Jelas sekali tadi dari Pak Olat ini rencana kegiatan pembelajarannya hari Rabu nanti hari Rabu tanggal 5. Tanggal 10. Tanggal 10. Ya, tanggal 10 Mei nanti. Nanti juga saya akan melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran Pak Olat. Mudah-mudahan rencana pembelajaran ini bisa terlaksana semua pada saat mudah-mudahan pembelajarannya nanti. Ya, terima kasih Pak Olat atas waktunya. Ini sudah tadi itu dan saya itu jelas rencana-rencananya. Oke, sama-sama terima kasih Bu. Kita ketemu nanti pada observasi kelasnya. Iya, insya Allah siap. Saya akan masuk Pak Ahmad ya. Iya. Kembali terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Salam besar. Ya, kita masih lanjut kegiatan kita ini Pak Olat yang pertamanya kita sudah melakukan wawancara ini sebelum Pak Olat masuk kelas, dan saya juga sudah melakukan observasi di kelas yang Pak Olat ajarkan kemarin. Nah, kita lanjut sekarang itu berkaitan dengan pelaksanaan yang sudah direncanakan kemudian yang sudah dilaksanakan. Nah, sebelum masuk ke situ saya mau ingin dulu nih harapan Pak Olat pada kegiatan kita atau perbincangan kita kali ini itu. Saya berharap melalui proses ini minimal ada perbaikan lah dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, dan semoga dengan kegiatan ini kita bisa sharing informasi, kemudian memberikan hal-hal baru sehingga ada potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan untuk proses pembelajaran. Banyak sekali ya harapannya dengan kegiatan kita ini. Ini terlalu jauh. Gimana perasaan Pak Olat itu setelah mengajar yang kita observasi? Ada kayaknya campur aduk satu. Ada senang, kemudian ada perasaan puas juga. Namun ada juga penasaran gitu. Gimana dengan kegiatan ini ada proses pembelajaran yang lebih baik lagi lah. Jadi masih penasaran, kira-kira ada upaya lagi nggak ya untuk proses pembelajaran yang lebih baik gitu. Berarti proses pembelajaran kemarin itu belum merasa puas dengan ada beberapa sisi yang puas, tapi kayaknya penasaran masih ada nggak yang belum baik lagi. Berarti ini dari strategi yang telah direncanakan ini yang sudah merasa puasnya tadi itu apa itu yang sudah terlaksana ya, atau sudah yang alat itu rasa sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah beberapa yang sudah dilaksanakan, macam alur pembelajarannya sudah terlaksana, mulai dari membuka, kemudian persepsinya, proses diskusi, kemudian pelaksanaan LKPD sampai ke presentasi itu alhamdulillah itu sangat terlaksana dengan baik. Presentasinya berjalan? Alhamdulillah berjalan dengan standar kemampuannya anak-anak. Iya, saya lihat juga itu sudah bukan hanya satu orang sudah yang itu sudah semuanya itu sudah bisa menyampaikan pendapatnya itu waktu presentasi. Nah, kalau untuk tujuan pembelajaran yang direncanakan itu dari kegiatan pembelajaran itu sudah tercapai gimana? Tujuan pembelajaran sudah tercapai. Di mana standar yang saya ambil dari tercapainya pembelajaran itu, yang pertama tujuan kemarin kan menganalisis potensi yang ada. Jadi anak-anak sudah dapat menganalisis itu, kemudian dari proses juga sudah sangat terlaksana dengan baik. Di mana anak-anak melakukan diskusi, kemudian proses kegiatan belajarnya sudah sangat baik. Berarti tujuan yang kemarin ya memang saya lihat juga itu pas proses pembelajarannya ya, karena yang di DL kemarin learning itu anak-anak itu sudah tahu arah-arahnya itu jelas, kelihatan mereka sudah bisa jelas itu. Berarti ya kalau untuk yang strategi nih, yang kira-kira menurut Pak Olat itu yang belum puasnya itu di mana? Perlu dibuatkan. Iya. Karena tadi saya senangnya pada saya sudah beberapa yang sudah saya pikir itu sudah terlaksana dengan baik. Itu yang pertama terkait dengan diferensiasi kontennya, anak-anak sudah bisa mengambil informasi dari berbagai sumber. Kemudian dalam proses juga anak-anak sudah sangat bagus. Namun yang masih kurang kayaknya di variasi produk. Maksudnya diferensiasi produknya belum begitu terlihat gitu. Di mana anak-anak itu hanya
presentasi lewat resume, tabel gitu. Jadi Iya. harus antara itu proses. Walaupun diferensiasi ada, tapi variasinya masih sangat kurang. Berarti di produknya ya, Ya, produknya. dikembangkan yang Kalau secara diferensiasi sudah jalan. sudah jalan, cuman diferensiasi produknya mungkin Iya, yang karena masih perlu ditingkatkan. berarti diferensiasi itu baru yang di prosesnya sama di kontennya Di yang kontennya ya sangat berjalan bagus, ya. sangat bagus. Nah, berarti di produknya itu perlu pengembangan Perlu lagi. pengembangan dan perbaikan. Nah, harapan untuk perbaikan di produknya ini, di diferensiasi produknya itu rencananya itu bagaimana? Saya berharap anak-anak itu kan ini zaman anak gadget di mana-mana bawa HP, jadi saya berharap anak-anak bisa memanfaatkan itu untuk proses presentasinya, untuk pembuatan produk hasil belajar ya. Presentasi. Jadi saya berharap anak-anak memahami beberapa mungkin aplikasi-aplikasi untuk mendesain hasil belajarnya untuk dipresentasikan. Mungkin itu yang Berarti kan bukan cuma tulisan ya, iya, sudah dari segi tabel, kemudian aplikasi, ada resume, iya. atau hasil diskusi. Saya inginnya ada pemanfaatan aplikasi atau IT lah. Saya rasa juga itu kayaknya bagus ini itu Pak Alatnya. Iya, kira-kira yang bisa Pak Alat untuk nanti itu dicontohkan mungkin ke siswanya nanti yang sudah dikuasai Pak Alat. Yang sudah saya laksanakan menggunakan desain Canva Pak. Tapi saya lihat anak-anak itu menggunakan banyak aplikasi juga, cuman belum kita arahkan ke untuk pembuatan produk pembelajaran. Itu yang perlu. Iya, mereka hanya untuk main-main Iya. atau untuk buat konten-konten sosial, iya. media sosial mereka. Ini bagus juga itu ya. Nanti kan Iya. mereka punya grup kelas kan? Bisa dimasukkan di situ. Mudah-mudahan ya nanti alat itu rencana ini untuk perbaikan atau mengembangkan ini diferensiasi produk itu sudah jelas itu ke arah menggunakan media. Iya, arah penggunaan media. Kemudian tahap pengembangan selanjutnya ini penggunaan ini produk ini apa bagaimana? Saya berencana kan terkait, mungkin Bu Sis masih ingat terkait rencana kita kegiatan kelas meeting. Iya. Nah, kelas meeting itu kan ada dua, olahraga, kemudian pengembangan literasi sama desain grafis kan. Nah, saya berpikir kita memanfaatkan proses itu untuk mengarahkan anak-anak supaya mereka lebih mengenal itu desain. Kan ada dua itu. Kita fokuskan ke literasi sama desain. Kita arahkan anak-anak untuk membuat desain itu. Itu sebagai langkah awal untuk menggunakan beberapa aplikasi yang bisa mendesain hasil belajar. Kita ya perkenalkan dulu ke anak-anaknya supaya lebih variasi memahami. Mungkin bisa Pak Alat mungkin perkenalkan dulu desainnya sudah dibuat oleh Pak Alat dulu produk. Boleh ya. Beberapa dengan Canva yang sudah saya buat nanti insya Allah bisa saya perkenalkan anak-anak. Dan sebenarnya di reporter sudah juga kita laksanakan itu sebenarnya. Tapi kan itu hanya dilaksanakan oleh tim reporter saja. Makanya dengan kegiatan kelas meeting ini kita akan ke lebih luas lagi ke siswa. Bagus sekali untuk perencananya ini, mudah-mudahan pengembangannya ya, pengembangan untuk diferensiasi produk ini biar tidak bosan siswanya ya. Iya, supaya nggak bosan. Karena melihat diri sendiri tampil di video itu kan enak. Iya. Apalagi dibuat satu ya misalkan biasanya kita hanya tulisan, sekarang itu sudah jadi spanduk, sudah jadi poster, itu sudah sangat bagus sekali produk-produk seperti itu dan bisa yang mungkin nanti tuh bisa dipajangkan di pojok kelasnya. Nah, mungkin dari pertemuan ini masih ada mengharapkan atau rencana tindak lanjut dari Pak Alat itu? Rencana tindak lanjut saya insya Allah ya secara bersama-sama lah nanti kita akan arahkan betul siswa itu untuk mengikuti kegiatan kelas meeting ini, sehingga melalui kegiatan ini
anak-anak lebih mengenal, kita perkenalkan beberapa aplikasi yang bisa mereka gunakan untuk mendesain proses pembelajaran. Nanti kita manfaatkan program yang dirancang. Berarti fokusnya itu penggunaan aplikasi Mudah-mudahan ini. ya. Kapan waktu pelaksanaan ini rencananya? Ini bisa sesuaikan dengan kegiatan kelas meeting. Ulangan ini bisa langsung kita sosialisasi. Siapa saja mungkin yang nanti yang bisa membantu atau yang ikut terlibat dalam kegiatan ini? Karena kita ini ya tentunya kan pertama yang kepala sekolah lah sebagai penanggung jawab. Tapi yang lebih banyak kita minta bantuannya ini tim web dan tim reporter. Karena mereka sudah lebih dulu menggunakan proses desain itu, kemudian kan di tim web juga kan tim IT kita, jadi kita bantuan mereka, untuk proses ini, proses pendampingan. Ya sekaligus mengajarkan beberapa aplikasi. Jadi itu baru mereka itu bisa mendesain. Iya, baru mereka bisa mendesain. Berarti nanti setelah mereka belajar di sini di kelas meeting nanti, kemudian mereka ikut lomba apa yang mereka desain. Nah, nanti hasilnya nanti bisa masuk ke kelas bagaimana cara membuat desain ini bisa di kegiatan pembelajarannya. Iya, sehingga dari hasil itu dibawa ke kegiatan pembelajaran. Jadi ya sudah saya bisa bayangkan ini hasil produknya kayaknya tidak lagi hanya tulisan, tidak lagi resume, itu harapannya. tidak lagi tabel. Ini sudah saya bayangkan di tempel siswa atau yang di mungkin pakai slide ya, pakai slide pakai nanti itu kan bisa ditayang. Siswa itu saya bayangkan itu ya sangat menarik ini. Jadi siswanya kan pas selama ini nulis juga dibaca oleh yang lain yang nulis, yang lain yang membaca ini kadang nggak nyambung ya. Tapi kalau sudah menarik nyambung juga ya. Misalkan ini tulisan kamu ini tidak bisa saya baca, tapi kalau sudah bentuknya aplikasi itu tinggal tampilkan saja. Tampilkan hasilnya itu ya kelompok lain itu sudah bisa melihat dan mereka itu tertarik, sudah fokus. Sudah saya bayangkan ini bagus ini untuk kita bawa ke kelas lagi. Itu ya rencana tindak lanjut dari alat itu. Kemudian setelah perasaan alat itu, proses pengajarannya, kemudian dari pra-observasi, kemudian saya observasi kegiatan, dan sampai pasca observasi ini, apa perasaan Pak Alat? Perasaan saya setelah proses ini lega ya, beberapa hal yang tidak kita pikirkan itu sudah terjawab dengan proses ini. Kemudian ada semacam pencerahan yang saya dapatkan dari proses ini, karena kita tidak bisa menilai gimana proses kita lewat proses ini. Ya, ada hal-hal yang semacam solusi yang didapatkan dari proses ini. Mungkin selama ini Pak Alam nggak kepikiran, tapi karena saya proses ini dengan proses ini, oh iya ya, ini mungkin yang bisa saya lakukan untuk memecahkan kondisi ini. Ya Pak, terima kasih ya sudah 3 proses atau kegiatan kita sudah lakukan itu, mulai dari pasca atau rencana Pak Alat masuk kelas, kemudian saya sudah tinjau ke kelasnya Pak Alat, sudah berjalan memang seperti yang Pak Alat sampaikan itu. Untuk produknya seperti itu juga yang saya amati, yang perlu dikembangkan. Nah, kemudian yang pasca observasi ternyata Pak Alat itu sudah punya langkah menuju pengembangan untuk yang diferensi produk itu. Ya, terima kasih sekali Pak Alat. Nah, ini kesimpulan dari kegiatan kita ini, Pak Alat atau kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan kita. Ya, saya simpulkan lewat kegiatan ini, saya mendapatkan beberapa hal baru, dan yang kedua, dari proses ini saya menemukan masalah yang ternyata bisa insya Allah bisa saya usahakan untuk pecahkan. Maka terima kasih untuk proses ini,
maka bisa tercerahkan dengan proses ini. Sama makasih juga waktunya Pak Alat ya. Iya. Nah, terima kasih kita akhiri ya Pak Alat ya. Iya. Sampai nanti kita untuk ke selanjutnya Iya, jangan sama-sama. sungkan. Iya, Kita siap, tetap siap. akan berdiskusi terus untuk mengembalikan pembelajaran kita. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.